Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastika Majid dengan NIM 21044111758 dari kelas 3I Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi topologi jaringan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah hubungan fisik antara setiap anggota atau links, node, dan sebagainya dari sebuah jaringan komputer. Setiap node dapat berupa modem, hub, bridge, ataupun sebuah komputer. Dalam sebuah jaringan komputer biasanya memiliki satu atau lebih koneksi dengan node lainnya. Pemetaan dari hubungan antara setiap node dalam jaringan komputer inilah yang menghasilkan sebuah topologi jaringan. Nah, perlu kita simpulkan bahwa topologi jaringan ini suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, untuk memungkinkan user bisa berbicara dengan user yang lainnya dengan mudah walau berbeda tempat. Kemudian, topologi jaringan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu physical topologi dan logical topologi. Nah, yang pertama yaitu physical topologi. Physical topologi merupakan pemetaan dari setiap node dan koneksinya terhadap node lain berdasarkan desain fisik dari jaringan komputer. Hal ini mencakup perangkat kabel, lokasi, dan instalasi jaringan. Kemudian logical topologi. Logical topologi merupakan cara sebuah sinyal atau pesan berlaku pada media di jaringan. Pesan dalam hal ini akan melewati jaringan dari satu node ke node lain tanpa memperhatikan kondisi fisik dari node. Di sini jenis-jenis topologi jaringan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mask, dan topologi tree. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu topologi bus. Pada topologi bus, setiap komputer dihubungkan dengan sebuah kabel tunggal yang disebut trunk, backbone, atau segmen. Media koneksi yang digunakan pada topologi bus ini adalah kabel COAX atau RJ58 atau 10-2. Nah, topologi bus menggunakan sebuah kabel untuk menghubungkan keseluruhan jaringan. Setiap node yang ada pada jaringan akan dikoneksikan menggunakan sebuah konektor pada kabel tersebut, dan setiap sinyal atau pesan akan dikirimkan melalui kabel tersebut. Kedua ujung kabel dilengkapi terminator untuk mencegah pesan yang dikirimkan dipancarkan berulang kembali. Kemudian, adapun ciri-ciri dari topologi bus. Yang pertama merupakan teknologi lama yang disambungkan dengan satu kabel dalam satu baris. Yang kedua, setiap komputer tidak tersambung dengan komputer lain secara langsung, tetapi tersambung dengan kabel tunggal yang merupakan media transmisinya. Yang ketiga, seringkali pada bagian ujung kabel utama terpasang terminator yang berfungsi untuk menghentikan sinyal agar tidak berbalik arah ke sisi ujung lain. Yang keempat, tidak memerlukan peralatan aktif untuk menyambungkan terminal atau komputer. Yang kelima, kabel tunggal tersebut adalah jalur yang akan dilewati oleh data. Adapun keuntungan dan kelemahan topologi bus, yang pertama, keuntungannya itu aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Yang kedua, biaya yang diperlukan untuk melakukan penyusunan kabel dengan topologi ini relatif murah. Dan yang ketiga, kabel yang digunakan untuk menghubungkan setiap node berjumlah sedikit. Nah, kelemahannya itu yang pertama, keseluruhan jaringan akan mati atau shutdown apabila terdapat kerusakan pada kabel. Yang kedua, sangat sulit untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat salah satu node yang rusak. Dan yang ketiga, trafik atau lalu lintas jaringan yang padat akan sangat memperlambat bus. Kemudian, topologi yang kedua yaitu topologi star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub atau switch. Intinya, topologi ini menggunakan hub atau switch untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer yang lain. Hub atau switch berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal dari komputer dan meneruskan ke semua komputer yang terhubung dengan hub atau switch tersebut. Nah, pada topologi star ini, setiap komputer dikonsentrasikan pada sebuah komponen yang disebut hub multipoint, repeater atau koncentrator sehingga membentuk seperti bintang. Media koneksi yang digunakan adalah kabel UTP atau 10/100/1000 BSD.
Keuntungan dan kelemahan dari topologi star ini yang pertama yaitu mudah untuk mengubah dan menambah node baru ke dalam jaringan yang menggunakan topologi bintang tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Dan yang kedua, apabila terdapat node yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka node tersebut tidak akan membuat mati keseluruhan jaringan bintang atau hanya node tersebut yang mati. Dan yang ketiga, dapat menggunakan lebih dari satu jenis kabel di dalam jaringan yang sama dengan hubungan yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda-beda. Kemudian kelemahannya itu yang pertama, memiliki satu kelemahan utama yang terletak pada hub. Jika terjadi kegagalan pada hub pusat, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Dan yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel di dalam jaringan harus ditarik ke satu titik pusat. Dan yang ketiga, jumlah terminal terbatas tergantung dari jumlah port yang bisa ditampung oleh hub. Kemudian topologi yang ketiga yaitu topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer secara penuh. Topologi ini adalah topologi yang paling kompleks dibanding dengan topologi jaringan lainnya. Topologi jenis ini banyak digunakan oleh penyedia layanan internet atau biasa disingkat ISP. Konsep dari topologi ini adalah setiap komputer dalam jaringan saling terhubung satu sama lain sehingga jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer, tidak berpengaruh pada komputer lain atau berpengaruh pada jaringan. Nah, topologi acak atau biasa disebut dengan mesh ini menggunakan konsep rute yang berbeda dari topologi lainnya. Pesan yang dikirimkan pada topologi ini bisa melewati beberapa jalur yang mungkin dari sumber sampai tujuan. Topologi ini juga digunakan pada Wide Area Network atau WAN yang kita kenal sebagai Internet. Jadi topologi mesh ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama topologi mesh fully connected dan kedua topologi mesh partial connected. Nah, topologi mesh fully connected mempunyai ciri utama di mana setiap komputer dalam jaringan saling terhubung satu sama lain secara penuh. Sebagai contoh, jika ada 5 komputer dalam jaringan tersebut, maka satu komputer akan terhubung ke komputer lainnya. Nah, kemudian topologi mesh partial connected, pada topologi mesh ini memiliki ciri yaitu setiap komputer dalam jaringan tersebut tidak semua komputer akan terhubung dengan komputer lainnya sehingga ada beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain dan ada beberapa komputer tidak saling berhubungan. Keuntungan dan kelemahan dari topologi mesh ini yang pertama yaitu mudah dalam menangani kegagalan yang mungkin terjadi dalam jaringan. Kemudian yang kedua, relatif mudah untuk melakukan pencarian terhadap node yang mengalami kegagalan. Dan kelemahannya itu yang pertama membutuhkan biaya yang relatif besar. Dan kedua, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi node baru pada saat jumlah node yang terkoneksi berjumlah banyak. Yang keempat yaitu topologi tree. Sistem yang digunakan pada jaringan topologi tree ini pada umumnya menggunakan sistem pohon yang mempunyai banyak cabang. Topologi pohon menggabungkan beberapa topologi bintang ke dalam sebuah bus. Dalam bentuk sederhana, hanya hub yang dikoneksikan secara langsung ke pohon bus, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari kumpulan node. Dalam hal ini, node tersebut dapat juga berupa hub atau perangkat-perangkat lainnya. Kumpulan perangkat dari topologi star akan dihubungkan ke dalam satu topologi yang berperan sebagai jalur tulang punggung atau lebih dikenal dengan backbone. Adapun kelemahan dan keuntungan dari topologi tree ini, yaitu yang pertama mendukung pengembangan lebih lanjut dari jaringan daripada topologi bus atau terbatas pada jumlah perangkat dikarenakan trafik yang mungkin muncul dan topologi bintang terbatas pada jumlah port pada hub. Dan yang kedua didukung oleh beberapa vendor perangkat lunak dan perangkat keras. Kemudian kelemahannya itu jika terjadi kegagalan pada bus, maka seluruh jaringan akan gagal berfungsi. Dan yang kedua, lebih susah diterapkan dan konfigurasi dari topologi lainnya. Selanjutnya yaitu topologi ring. Topologi ring merupakan topologi yang alur datanya berbentuk cincin. Topologi ini menghubungkan satu host ke host setelah dan sebelumnya, atau dengan kata lain, setiap node terhubung ke node yang selanjutnya. Kemudian node yang terakhir terhubung ke node yang pertama. Jadi dalam topologi tersebut tidak ada awal dan tidak ada akhir, dan semua komputer bisa mempunyai dua sifat, yaitu sebagai klien dan server.
Ketika suatu komputer mengirim data ke komputer yang lain, maka data tersebut akan melewati komputer-komputer sampai komputer tujuan. Keuntungan dan kelemahan topologi ring yaitu yang pertama, aliran pesan dapat mengalir lebih cepat karena setiap node dapat melayani pesan dari kiri ataupun kanan. Dan yang kedua, waktu yang digunakan untuk mengakses data lebih optimal. Dan yang ketiga, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Kemudian kelemahannya yaitu apabila ada satu node dalam cincin yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi kinerja keseluruhan jaringan. Dan yang kedua, menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan kinerja jaringan. Dan yang ketiga, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai topologi jaringan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.